Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertepatan hari Rabu tanggal 13 Oktober. Kita semua di sini yaitu sebagian daripada santri Syahrul Quran dan ketua dari KTH Sadar Tani Muda Bojong Murni. Alhamdulillah, pada hari ini kita habis panen madu ya, langsung di hutan langsung di lokasi budidaya KTH Sadar Tani Muda. Dan kita habis panen ini bukan hanya sekedar panen ya, kita di sini semuanya belajar bagaimana sih budidaya lebah itu dengan baik ya. Mungkin menurut pandangan peternak itu sendiri, pandangan Al-Quran tentunya ya. Mungkin kita akan kupas sekarang bagaimana pemaknaan dari budidaya lebah itu tersendiri. Kami persilahkan. Mungkin sebelumnya saya ada permintaan khusus ini buat adik-adik santri, ini luar biasa. Para penghafal Quran yang mana pada hari ini bisa menginjakan kaki di tempat kami. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang berkah, karena alhamdulillah kita dikunjungi oleh tamu-tamu yang luar biasa. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Shadaqallahul azim. Nanti bacain lagi, nanti sepotong. Nah, dari dua kutipan ayat tersebut yang mana diceritakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 dan 69 itu sebetulnya sudah dijadikan ketetapan, yang mana ketetapan itu kita coba aplikasikan di hutan, di alam, untuk berbagai macam jenis atau bidang yang bisa kami aplikasikan atau kita terapkan untuk mengamalkan dari kutipan
ayat surat An-Nahl 68 dan 69 melalui pelantara lebah. Karena pada dasarnya ketika kita budidaya lebah madu, itu bukan hanya madu yang kita dapatkan. Bukan hanya madu, tapi banyak nilai kemanfaatan yang bisa kita dapat selain daripada apa yang kita dapatkan berupa madu ini. Setelah kita tadi panen bersama santri, kita merasakan gimana sakitnya disengat lebah sampai tangan-tangan saya ini bengkak-bengkak gitu kan. Tapi ketika saya disengat, saya mendapatkan nilai kepuasan tersendiri. Setelah saya tuh awal-awal ketika mulai berbudidaya lebah madu, untuk disengat aja susah. Karena pada ketika saya memulai, itu belum punya lebah. Jadi nggak ada peluang untuk disengat. Nah, gimana caranya kita untuk mendapatkan lebah dan bisa mendapatkan madu? Tentunya dengan adanya pemikiran. Nah, itu tadi ada diceritakan juga dalam potongan ayat di An-Nahl 69 di ayat di kutipan terakhir, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berpikir. Nah, di sini kita peranan para pembudidaya lebah madu, kelompok pecinta lingkungan, pelestari alam, penjaga lebah dan hutan. Kita berusaha memikirkan hal tersebut, yang mana memikirkan itu bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tapi di sini kita memikirkan gimana caranya hutan kita agar tetap lestari, hutan kita agar tetap hijau. Karena ada peribahasa menurut kami di sini, menurut orang Sunda, ada pepatah yang berbicara gimana seperti ini: ketika leuweungna hejo, masyarakatna hejo gitu. Nah, itu gimana caranya saya ingin bergerak sama teman-teman KTA Sadar Tani Muda, gimana caranya untuk tetap menghijaukan hutan ini. Untuk apa? Ya untuk masyarakat. Masyarakatnya tuh kayak gimana? Dan dari kutipan yang tadi, leuweungna hejo masyarakatna ngejo, kita udah bisa simpulkan, ketika hutannya di sini lestari, hutannya terjaga, alam pun akan kembali menjaga kita. Nah, sementara untuk budidaya lebah madu itu tadi dalam An-Nahl 68-69 bisa diulangi arti dari An-Nahl 68. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah, Tuhanmu telah mengilhamkan kepada lebah. Sarang lebah seperti apa? Itu sudah diatur dalam Al-Quran. Itu untuk budidaya lebah madu. Mulai tempatnya di mana, siapa yang membuat, atau di mana dia harus bersarang, itu sudah diceritakan. Udah ada ketetapan. Budidaya lebah madu itu di pohon-pohon, di sarang-sarang yang dibuat manusia. Nah, ini salah satunya yang kita aplikasikan. Kita membuat sarang. Kita hanya membuat sarangnya aja. Nah, nanti lebah itu akan dengan sendirinya datang, karena lebah itu sudah diilhami oleh Sang Pencipta untuk menempati sarang-sarang yang sudah dibuat oleh manusia. Selanjutnya, Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. bahkan sampai makannya pun itu sudah diperintahkan, bukan manusia loh. Makanya banyak sekarang kejadian atau beredar madu SOS, madu sintetis, oplosan, sirupan. Itu sebetulnya bukan ranah saya untuk mengucapkan hal itu, tapi saya berpedoman, saya ingin menjadi peternak yang mana sesuai dengan perintah Al-Quran gitu. Mulai dari tadi sarangnya sudah ditetapkan, sekarang makannya pun harus seperti apa. Jadi ya kembali lagi tadi dengan tujuan awal kita menjaga lingkungan, kita ingin menyediakan pakannya secara alami. Kita memperbaiki, melestarikan alam, menjaga hutan, menanam vegetasi-vegetasi yang sekiranya bisa memenuhi kebutuhan pakan lebah, agar apa? Jalannya itu kan sudah diarahkan. Biar lebahlah yang menempuh. Kita hanya menyediakan, kita menanam, menjaga, merawat si bunga-bunga,
si pepohonan yang kita tanam itu agar berkembang, agar nanti bisa dihisap nektarnya oleh para lebah. Dan itu kita hanya untuk memfasilitasi lebah itu agar ketika si lebah itu menempuh untuk mencari makan itu sudah tersedia di alam kita. Gitu. Jadi entah pemikiran seperti apa yang mereka berinisiatif menciptakan lebah sirupan, lebah yang disirup atau madu sirupan atau lebah madu-madu yang oplosan. Dia itu entah pemikirannya dari mana gitu. Sementara saya berpedoman ke ayat yang tadi, mulai dari kotak budidayanya sudah diatur, terus cara makannya pun sudah ditetapkan. Nah sekarang masih ada lagi kutipan ayat dari An-Nahl tersebut yang perlu kita koreksi lagi atau kita maknai lagi gitu kan. Silakan. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Siap. Nah, di dalam perut lebah itu mengandung madu dan diperuntukkan untuk obat. Warnanya terbilang dalam Al-Quran macam-macam. Gitu kan. Macam-macam itu kenapa sih? Nah, makanya madu yang dihasilkan dari alam, dari vegetasi liar, dari hutan, itu terkadang nggak bisa untuk konsisten. Karena kenapa? Ya dengan kekayaan alam kita, dengan vegetasi yang melimpah, dengan berbagai macam jenis bunga-bunga yang ada di hutan. Itu karena setiap nektar, setiap pohon, setiap bunga itu memiliki karakter madu yang berbeda-beda. Seperti halnya di sini. Di sini alhamdulillah didominasi oleh vegetasi kaliandra. Yang mana ketika madu yang dihasilkannya itu akan didominasi oleh nektar yang sama juga, yaitu kaliandra. Warnanya sama. Dari sekian banyak kotak yang ada di sini, warna, rasa, aroma itu sama persis. Tapi akan berbeda ketika vegetasinya berbeda-beda juga. Misalkan ada beberapa jenis pohon di sini. Itu pasti akan timbul macam-macam jenis rasa, warna, aroma, gitu kan. Dan itu semua walaupun berbeda-beda warnanya, rasanya, teksturnya, aromanya, itu bukan dokter lagi yang bilang, bukan ustadz lagi yang bilang, bukan saya sebagai peternak. Al-Quran loh yang bilang kalau madu itu menyembuhkan. Al-Quran loh yang bilang kalau madu itu obat. Nah tadi udah dapet 3 poin nih. Mulai dari budidaya, sampai dia cari makannya seperti apa, sampai produk yang dihasilkan oleh lebah ini untuk apa. Bisa dilanjut. Sungguh ada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Nah, sekarang mungkin dari 3 poin yang tadi saya bicarakan, mulai dari budidaya, lebah itu mencari makan seperti apa, sampai ke produk madu yang dihasilkan itu seperti apa, itu sudah sedikit saya ceritakan dalam sudut pandang peternak lebah madu. Nah sekarang saya ingin lebih dalam memaknai dari kutipan ayat tersebut untuk memaknai kalimat yang tadi. Ada kebesaran dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berpikir. Nah sekarang saya pengen lebih mendalami dalam sudut pandang keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ya, ini lebah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena lebah itu seperti hanya orang mukmin ya. Seperti hanya orang mukmin. Jadi orang mukmin itu diumpamakan mukmin yang sempurna ya, seperti hanya lebah. Kenapa? Karena dari budidayanya pertama, dia membuat sarang, bagaimana yang ia makan, ya harus sesuatu yang baik, tidak pernah hinggap di tempat-tempat yang kotor. Kemudian bagaimana lebah itu menghasilkan, ya seperti hanya orang mukmin yang sempurna. Berarti apa yang kita ambil daripada lebah tersebut, ya yaitu sifat daripada karakternya, karakter daripada sifat
lebah tersebut yang kita harus ambil. Bagaimana lebah itu hidup. Ya, lebah itu patuh pada perintah daripada tuannya. Ya, itu siapa tuannya? Itu contohnya tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, lebah patut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan koloni-koloni tadi, pekerja-pekerja tadi patut terhadap ratunya. Ya, artinya ketika sang ratu memerintahkan begini, ia akan mengikuti. Ya, ia akan mengikuti. Andai kata ratunya terbang, maka ia pun akan terbang tersendiri. Jadi yang pertama, patuh dalam segi hal kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua itu berkelompok. Ya, berkelompok dalam mengerjakan sesuatu, itu lebah itu berkelompok. Tidak pernah mengerjakan dengan sendirinya. Ya, mereka membangun rumah, menghasilkan madu, berkelompok. Tidak mengandalkan sendiri. Karena memang hidup itu tidak bisa dengan sendirinya. Ya, kita saja mau makan beras, mau makan padi, mau makan nasi, itu butuh beberapa proses. Proses yaitu proses hingga beberapa kali, bahkan beberapa orang ya yang membantu kita. Pertama, siapa yang memanennya, siapa yang menanamnya, kemudian siapa yang memanennya, kemudian siapa yang menggiling, lantas dibeli di pasar, kemudian siapa yang memasak, baru kita bisa memakannya. Begitu pula madu. Semua itu butuh proses, ya, yaitu pengelompokan. Mereka bekerja berkelompok untuk menghasilkan yang terbaik. Kemudian apa yang kita ambil lagi dari lebah tersebut, yaitu bagaimana ia dari pola makan. Ya, ia tidak akan mungkin memakan sesuatu yang buruk. Hinggap saja tidak mungkin. Ya, ia hinggap di tempat-tempat yang terbaik, di makanan-makanan yang terbaik, buah-buahan, tempat-tempat bunga-bunga yang berguna buatnya. Begitu pula orang mukmin. Ya, bila mana ia memakan sesuatu yang baik, yang halal thayyiban, maka amalnya pun akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, karena dari segi makanan tersebut, ya, orang-orang itu akan mempengaruhi suatu amal perbuatannya. Bila mana apa yang ia makan, sesuatu yang haram, maka amal perbuatannya pun akan terpengaruh, akan menjadikan perbuatan yang mungkar, yang keji. Ya, karena apa? Karena hasil makanannya. Dan begitu pula bila mana ketika dia lebah tersebut memakan sesuatu yang baik-baik, ia akan mengeluarkan madu yang baik. Nah, semakin makanannya semakin bagus, maka madu pun yang dihasilkan akan semakin bagus. Begitu pula orang mukmin, ya. Semakin ia memakan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang baik-baik, ya, dari segi ruhnya, dari segi jasadnya, maka yang keluar sesuatu yang baik. Ya, amal perbuatan yang baik yang keluar. Begitu pula yang kita harus tiru dari segi lebah ini, ya. Masih banyak lagi sesuatu dari lebah, ya, yang kita harus pikirkan, ya, yang harus kita pikirkan luar biasa, ya. Salah satu juga An-Nahl ini disebutkan bahwasanya An-Nahl adalah yaitu nama surat, ya. Itu bisa dinamai An-Ni'am. An-Ni'am yaitu nikmat, ya, nikmat berupa nikmat, ya. An-Nahl An-Ni'am. Karena diawali dari suratnya itu menceritakan tentang berbagai nikmat, ya. Seluruh nikmat luar biasa, ya. Dan ini juga surat An-Nahl ini sangat berhubungan erat dengan surat Al-Isra, ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika diisrokan menjadi seseorang, ya, paling mulia, ya, manusia yang paling mulia. Kenapa? Karena dia langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula diumpamakan, ya, yaitu hubungan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya, ya, umat-umat yang paling mulia itu deh, seperti hanya lebah, ya. Lebah pula ketika itu kalau misalkan dia diganggu sarangnya, maka ia akan melawan. Begitu pula orang muslim, ya, diganggu agamanya, dia nggak akan bisa diam, ya. Dia harus melawan, ya. Kalau diganggu agamanya, ya, itulah sifat-sifat yang harus kita tiru daripada lebah, ya. Masih banyak lagi
mungkin yang tidak bisa diuraikan ya dari pelajaran lebah yang kita pelajari saat ini. Ya, alhamdulillah, semoga sedikit yang kita uraikan, yang kita tadaburi dari budidaya lebah ini bisa bermanfaat kita buat semuanya, buat kita pribadi, dan buat semua, bagi para pendengar dan pada terutama santri-santri di Ponpes Syahrul Quran ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin saya cukup. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat ya pada hari ini. Kelelahan yang kita rasakan hari ini Allah balas ya dengan hasil ya yang dari ilmu, dari madu yang kita dapatkan ya. Kita berterima kasih. Syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.